Alkitab sebelumnya. Nah, Pak Pendeta, kalau ingin saya bertanya juga, ketika Yesus membicarakan Injil kepada orang Yahudi, itu mana Injil by Yesus? Saya yang bertanya, Pak. Salam, saudara-saudara. Kita kembali berjumpa dalam pembahasan mengenai apakah Injil yang dipegang oleh orang Kristen hari ini adalah palsu, Injil palsu. Artinya bukan Injil yang asli lagi. Nah, saudara, kalau kita mendengarkan apa yang disampaikan tadi oleh Bu Rifa, ya, Ibu Rifa ini mengatakan bahwa Injil itu sudah dipalsukan. Ya. Injil itu sudah palsu. Ya. Dan saudara, Ibu Rifa ini juga dalam membuktikan bahwa Injil itu sudah palsu, ya, saudara, dia punya dasar yang kuat, ya. Dia punya dasar yang kuat bahwa Injil itu sudah palsu, yaitu dengan adanya Injil palsu. Ya, dengan adanya Injil palsu seperti Injil Barnabas, Injil Maryam, Filipus, ya. Lalu saudara, karena ada Injil palsu ini, maka itu menjadi alasan yang kuat bagi Bu Rifa untuk membuktikan bahwa Injil itu sudah palsu. Ya. Jadi saudara, kalau ditanya apa buktinya, ya, saudara, dia membuktikan dengan cara sederhana begitu. Jadi artinya Injil asli itu sudah tidak ada, ya. Artinya bahwa Injil yang sekarang ada adalah Injil palsu. Dan kenapa? Karena ada banyak Injil palsu. Ada banyak Injil palsu seperti tadi Injil Barnabas, Injil Filipus, Injil Maryam. Nah, artinya kalau sudah ada Injil palsu ini beredar di mana-mana, ada di mana-mana, itu adalah bukti bahwa Injil yang sekarang dipegang orang Kristen itu adalah Injil palsu. Nah, ini bukti yang kuat, ya, yang disampaikan oleh Ibu Rifa ini. Nah, saudara, jadi ini cara pembuktiannya seperti itu. Injil palsu itu, Injil Kristen itu adalah palsu karena ada Injil palsu di mana-mana. Nah, Injil palsu inilah yang menjadi petunjuk bukti bahwa Injil yang asli itu sudah tidak ada lagi. Nah, saudara, coba kita pikirkan sama-sama. Ya, saudara, apakah memang karena munculnya Injil palsu, lalu Injil yang asli itu jadi palsu juga? Ya, saudara, ini pembuktian yang aneh. Ya, ini pembuktian yang aneh. Ada banyak orang percaya bahwa Injil palsu. Ya, saudara, mereka punya pemahaman yang sama seperti Bu Rifa ini. Ya, orang hari ini menggembor-gemborkan, ya, menggemakan bahwa Injil itu sudah palsu. Injil itu palsu, tidak ada lagi Injil yang sekarang. Ya. Sekarang Injil yang ada hanyalah tinggal Injil palsu. Nah, saudara, kalau kita lihat alasan dari Ibu Rifa ini, ya, kita lihat alasannya, dia begitu kuat sekali memiliki keyakinan bahwa Injil itu palsu. Ya, saudara, dasarnya hanyalah karena ada Injil palsu, lalu Injil yang asli yang di dalam pandangan Kristen itu palsu. Nah, saudara, ini kalau dilihat dari sisi pembuktian yang berdasarkan pembuktiannya Bu Rifa ini, maka kalau saya boleh bilang pembuktian
ya, pembuktian bahwa Injil yang ada sekarang itu sudah tidak asli lagi dengan membuktikan karena ada Injil-Injil palsu, maka saya mau katakan ini pembuktian yang bodoh. Ini benar-benar pembuktian yang bodoh, cara membuktikan ya sesuatu yang asli dengan menunjukkan yang palsu. Ya. Saudara, ini sebuah pembuktian yang saya bilang ini kurang nalar, ini kurang sehat berpikirnya. Ya, saudara, kalau misalnya kita melihat dalam kehidupan sehari-hari, hari-hari ini saudara sudah banyak hal yang dipalsukan di mana-mana. Ya, saudara, misalnya kita lihat surat tanah misalnya, surat sertifikat tanah, ada banyak yang saudara, ada banyak surat-surat sertifikat yang palsu. Ya. Lalu saudara, kalau kita berpikir seperti Bu Rifa tadi, jadi kalau misalnya ada surat tanah, rumah, sertifikat asli, ya, saudara, dengan munculnya ada sertifikat ganda yang palsu, maka dalam pikirannya Bu Rifa ini, ya, kalau kita lihat ya, dalam pikirannya Bu Rifa ini bahwa udah Injil surat sertifikat tanah yang asli jadi tidak lagi asli. Kenapa? Karena sudah muncul sertifikat ganda yang palsu. Nah ini saudara, ini saya bilang ini pembuktian yang bodoh, benar-benar bodoh. Misalnya kita datang sama hakim, ya, Ibu Rifa ini datang sama hakim, dia bawa sebuah surat tanah yang palsu. Dia klaim bahwa surat tanah yang asli yang dipunyai orang lain itu diklaim oleh Bu Rifa ini bahwa ini Pak Hakim, ya, saya datang membawa surat tanah yang palsu. Ya. Nah, surat tanah yang palsu ini ya membuktikan bahwa surat yang tanah yang asli itu benar-benar bukan asli lagi. Jadi surat tanah yang asli menjadi surat tanah yang palsu karena ada surat tanah yang palsu di mana-mana. Nah, saudara, ini kan cara pembuktian yang tidak masuk akal, dan saya mau bilang ini adalah sebuah pembuktian yang bodoh benar. Ini seperti sudah tidak waras, sudah tidak pakai akal lagi. Ya, sudah tidak pakai akal lagi Bu Rifa ini. Sayangnya Bu Rifa ini ngotot ya bahwa Injil itu palsu. Injil itu palsu karena sudah ada Injil Barnabas, Injil Filipus, Injil Maryam. Itu membuktikan bahwa Injil itu sudah tidak asli lagi. Saudara, ini kan cara pembuktian yang tidak waras. Ini cara pembuktian yang bodoh. Ini orang membuktikan Injil, bahwa Injil asli itu sudah jadi palsu dan tidak ada lagi yang asli karena sudah ada yang palsu. Saudara, kalau kita membuktikan dengan cara begini, misalnya tadi kita membuktikan surat tanah asli dengan ada surat tanah palsu, maka berarti yang asli sudah tidak asli lagi. Nah, ini kan sangat memalukan. Kalau misalnya kita datang di hadapan hakim dan kita bilang sama hakim, Pak Hakim, ini surat tanah ini udah nggak benar lagi, surat tanah si A ini. Ya, kenapa Pak Hakim? Ini karena ada surat tanah yang palsu. Surat tanah palsu inilah Pak Hakim yang jadi bukti bahwa surat tanah itu tidak asli lagi, Pak Hakim. Lalu saudara, apa kata Pak Hakim? Oh iya Bu Rifa. Ya, benar apa katamu bahwa dengan ada surat tanah yang palsu, maka surat tanah yang asli itu menjadi palsu. Saya akui apa yang dikatakan Bu Rifa itu benar sekali. Saya membenarkan Bu Rifa dalam hal ini. Ya. Lalu selanjutnya Pak Hakim diam. Ya, Pak Hakim bilang saya membenarkan Bu Rifa bahwa benar. Jadi surat tanah yang asli itu sudah jadi palsu karena ada surat tanah palsu yang ditunjukkan oleh Bu Rifa. Ya, itu benar kata Pak Hakim kepada Bu Rifa. Lalu saudara, Pak Hakim diam. Ya. Dia ulang, ya benar Bu Rifa. Benar, Bu Rifa benar bahwa surat tanah itu palsu
sekalipun itu asli, karena sudah ada surat tanah palsu, maka surat tanah asli itu sudah lagi tidak asli. Ya. Lalu saudara, Pak Hakim diam sejenak, dia berpikir, dia lihat kiri kanan, ya, lalu dia sambil tersenyum. Ya. Nah, selanjutnya Bu Rifa, ya, saya mau bilang kamu itu benar, saya benarkan kamu kalau, ya masih ada kalaunya, kalau saya adalah hakim yang gila. Ya. Kamu, Bu Rifa, benar. Apa yang kamu katakan itu benar. Ya. Kalau saya adalah hakim yang gila, tidak waras lagi. Sambil Pak Hakim senyum dan tertawa. Jadi saudara, dari sini kita bisa lihat itu pembuktian yang seperti itu bukanlah pembuktian yang benar. Dan saya mau katakan kalau Bu Rifa terus-menerus menyampaikan dengan Injil bahwa Injil itu sudah tidak ada yang asli, yang ada hanyalah yang palsu. Ya. Maka saudara, Bu Rifa ini sebenarnya ya orang menilai Bu Rifa itu ya orang yang aneh. Orang yang aneh yang tidak punya pikiran yang waras lagi. Ya. Jadi misalnya kalau ada barang, misalnya ada emas asli. Ya. Lalu ada emas palsu, imitasi. Lalu kita pergi ke tempat penggadaian, kita mau jual emas ini. Ya. Nah saudara, kita ngotot, ya kita tunjukin yang palsu sama orang yang di toko emas. Kita bilang, ini Bu, ini palsu. Jadi yang asli ini, emas yang asli itu nggak bisa lagi jadi emas asli, itu sudah palsu karena ini udah ada imitasinya, udah ada kepalsuannya, udah ada imitasi atau emas palsunya. Jadi emas ini udah nggak benar lagi. Nah pasti saudara, ya dia akan geleng-geleng kepala sambil senyum. Oh ya. Kamu lalu nanti saudara, orang yang punya toko emas itu bilang, kamu ini dari mana kamu? Ya, kamu udah makan belum? Ya, kamu masih sehat? Pasti saudara aneh kalau kita melihat ada orang bilang ini karena ada emas imitasi, maka emas yang asli itu sudah tidak lagi asli. Nah orang kan bisa geleng-geleng kepala, bisa tersenyum tertawa. Ya, nah yang gila siapa? Kenapa ini yang satu senyum-senyum tertawa? Saudara, karena dia melihat orang yang membuktikan, ya, orang yang membuktikan dengan membawa emas imitasi untuk membuktikan sebuah emas yang asli bahwa itu sudah tidak asli lagi. Nah itu kan sangat aneh. Dan banyak orang tentu tertawa, ya, geli melihat pembuktian yang seperti itu. Nah saudara, banyak orang hari ini ya memiliki pandangan yang sama dengan Bu Rifa. Ya. Saudara, cara membuktikan bahwa Injil asli itu bukan dengan cara menunjukkan Injil palsu. Saudara, Injil itu asli. Ya, Injil yang asli, saudara, itu punya Injil palsu di mana-mana. Saudara, kenapa? Karena kita masih dalam dunia. Di dalam dunia ini ada yang asli, ada yang palsu. Ya. Oli hari ini, oli mobil. Saudara, itu banyak yang palsu. Ya. Banyak sekali yang palsu. Nah, kalau kita tidak mengenali mana yang asli, mana yang palsu, kan kita bisa kena tipu. Kita bisa rugi. Nah, saudara, jadi kalau saya lihat Bu Rifa ini ya kurang punya kemampuan untuk berpikir yang baik dalam menentukan atau menilai sesuatu. Tidak punya kemampuan. Kalau saya lihat dia hanya emosional, dia punya perasaan naluri yang kuat, karena saya pikir dari kecil Ibu Rifa ini sudah ditanamkan ajaran seperti ini, bahwa Injil itu sudah tidak ada yang asli.
sudah tidak asli lagi. Ya, saudara, Bu Rifa ini saya yakin dia sudah merekam itu dari sejak kecil. Ya, dia sudah belajar itu di mana-mana, dia pelajari itu dan itu sudah merasuk di dalam dirinya. Nah, saya mau katakan itu ya, Bu Rifa, khususnya Bu Rifa dan juga para pendengar-pendengar yang seperti ini, saudara, mari kita pakai logika, mari kita berpikir dengan teliti. Ya, kita jangan asal terima omongan-omongan, ya, ceramah-ceramah yang sebenarnya itu hanya kebohongan yang disampaikan itu. Ya, tuduhan-tuduhan mengenai Injil palsu, Injil itu sudah palsu, itu sebenarnya hanya omongan-omongan yang tidak punya dasar. Itu hanya omongan-omongan yang sama seperti hoax, ya, sama seperti gosip. Dan banyak orang hari ini sangat banyak percaya dan itu sangat disayangkan. Ya, jadi buat para pendengar, ya, ini perlu hati-hati dalam mendengarkan semua ajaran, ya, semua ajaran. Jadi, saudara, dalam membuktikan sesuatu, tetap kita harus pakai logika. Tetap kita harus pakai pikiran, ya, pikiran yang cerdas, pikiran yang teliti. Ya. Nah, saudara, untuk membuktikan apakah Injil itu palsu atau tidak, itu kan bukan dengan cara menunjukkan Injil palsu dan itu menjadi bukti bahwa Injil itu sudah tidak asli lagi. Saudara, tidak. Itu cara membuktikan seperti itu cara bodoh. Dan orang yang begitu mudah percaya dengan omongan begini itu juga ikut bodoh. Jadi semacam dibodoh-bodohi. Padahal, saudara, Injil itu kan berbicara keselamatan. Dan banyak orang akhirnya tutup telinga terhadap Injil keselamatan. Kenapa? Karena omongan kosong seperti ini, omongan kosong ini disampaikan di mana-mana. Ya, sekali lagi saya mau himbau bahwa supaya setiap orang jangan mudah percaya begitu, tapi teliti. Saudara, seharusnya bagaimana cara membuktikan bahwa Injil itu asli atau palsu? Saudara, untuk membuktikannya itu cukup sederhana. Saudara, mari cara membuktikannya. Saudara, kita lihat dokumen dari kitab suci itu, dokumen tertuanya. Ya, dokumen dari kitab suci, dokumen dari kitab suci, salinan tertua. Apakah itu masih ada? Nah, saudara, dokumen-dokumen ini sebagai pembuktian bahwa dokumen-dokumen yang tertua itu, ya, dokumen-dokumen yang tertua yang hari ini masih ada, hari ini masih tersimpan, itulah sebagai pembuktian. Ya. Apakah nanti Injil ini sudah berubah atau tidak? Apakah isinya sudah tidak seperti isi yang lama? Ya, seperti kitab yang ditulis pertama, apakah sudah berubah? Kan tinggal mengecek seperti itu saja. Kan sangat sederhana cara membuktikannya. Ya. Nah, saudara, ya, untuk membuktikan bahwa kitab suci, ya, kitab suci Alkitab Kristen itu masih asli, itu cukup dengan melihat dokumen-dokumen tertuanya. Nah, saudara, untuk membuktikan apakah Alkitab itu palsu atau tidak, itu, saudara, pertama-tama kita harus melihat dokumen-dokumen tertua dari kitab suci itu. Nah, saudara, dokumen kitab suci Kristen, ya, yang pertama, saudara, itu kitab Perjanjian Lama. Itu yang terdiri dari hukum Taurat, Zabur, dan kitab para nabi. Nah, saudara, kitab Perjanjian Lama ini, ya, yaitu Mazmur, Taurat, Mazmur, dan kitab para nabi. Saudara, ini ada kitab tertuanya ada. Nah, kitab tertua daripada kitab Perjanjian Lama itu adalah kitab, ya, yang ditulis sekitar, ya, 200 tahun sebelum Masehi. Jadi, saudara, kitab suci tertua Kristen itu sudah ada, ya, kitab suci
dengan tulisan, ya, tulisannya itu diperkirakan sekitar 200 tahun sebelum Masehi. Itu lengkap kitab suci Perjanjian Lama mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Maleakhi. Nah, saudara, kitab ini sebagai pembuktian. Nah, kitab Perjanjian Lama ini, saudara, ini pernah ditemukan. Ya, ini pernah ditemukan pada tahun 1947. Kitab suci itu, saudara, ditemukan, ya, itu di Gua Qumran, di sekitar Laut Mati. Saudara, kitab di Gua Qumran ini, ya, sekitar Laut Mati, itu, saudara, ditemukan pada tahun 1947. Ini belum terlalu lama penemuan ini. Nah, saudara, menemukan ada semua kitab suci Perjanjian Lama mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Maleakhi kecuali kitab Ester. Ya. Nah, saudara, penemuan kitab suci di Gua Qumran ini itu, saudara, menjadi bukti bahwa kitab suci Perjanjian Lama yang sudah beredar di seluruh dunia, ya, itu dicocokkan, dicek dengan kitab suci tertua yang ada, yang dipegang oleh orang Kristen, itu, saudara, sampai sekarang itu cocok. Tidak ada perbedaan. Itu adalah salah satu bukti terkuat. Ya, jadi, saudara, cara membuktikan itu lihat dokumen. Lihat dokumen yang ada, bukan kita berkuar-kuar, wah, ini yang palsu, ini sudah tidak benar lagi. Jadi, saudara, kitab tertua itu yang menjadi sebuah bukti. Ya, ingat, saudara, kitab Perjanjian Lama yang tertua yang ada sampai hari ini adalah kitab, ya, kitab yang ditemukan di Gua Qumran sekitar Laut Mati, ya, itu dengan salinannya, tulisannya itu ditulis sekitar 200 tahun sebelum Masehi. Itulah kitab suci Kristen itu. Nah, kalau misalnya ada kitab suci ini sebagai dokumen, ya, sebagai dokumen naskah paling tertua, nah, inilah sebagai patokannya, ya. Nah, saudara, apakah kitab suci orang Kristen yang sudah beredar di mana-mana hari ini apakah sudah berubah? Saudara tinggal mengecek dokumen tertuanya, udah cukup. Kalau misalnya masih sama dengan yang dokumen kitab suci tertua, nah, apanya yang dipalsukan? Tidak ada. Tidak ada pemalsuan. Kenapa, saudara? Karena itu cocok dengan kitab suci yang tertua. Jadi kita mau bilang membuktikan dengan cara apa? Dengan cara ngambil kitab suci, tulisan-tulisan yang palsu tadi, lalu kita mengecap, kita membuktikan, ya, bahwa kitab suci Kristen itu sudah tidak asli lagi. Itu kan sebuah kebodohan. Itu sebuah kebodohan yang luar biasa. Ini orang yang tidak pakai pikiran. Orang yang hanya bermain perasaan. Ya, orang yang nalurinya terlalu kuat tapi pikirannya sangat lemah. Nah, ini orang nggak bisa dipakai, saudara, orang seperti itu. Orang yang hanya kuat perasaannya terus berbicara, ya, itu omongan yang dia sampaikan itu, ya, orang yang mendengarnya, ya, menganggap ini sebagai lelucon saja. Itu lelucon. Nah, selanjutnya, saudara, saya mau membuktikan bahwa PB Perjanjian Baru itu yang mulai dari kitab Matius sampai dengan kitab Wahyu, ya, bahwa kitab suci itu, saudara, sampai sekarang memiliki dokumen-dokumen, ya, salinan dari kitab suci yang asli, dan itu hari ini ada sekitar 24 ribu, ya, 24 ribu itu naskah-naskah yang saudara ada, ya, naskah-naskah yang ada hari ini, ya, itu yang terkumpul dari abad pertama, kedua, ketiga, sampai abad keempat. Itu ada sekitar 24 ribu naskah-naskah kitab suci yang tertua yang terdiri dari berbagai macam bahasa. Itu tersimpan hari ini, saudara. Ya. Jadi, saudara, dengan ada banyak naskah-naskah yang terkumpul ini, dan itu hari ini disimpan,
Ya, itu menjadi saudara patokan standar. Jadi kalau misalnya ada kitab suci yang berbeda dengan kitab suci yang ada di dalam Kristen, itu tinggal dicek saja. Tinggal dicek dengan naskah-naskah tertua ini. Nah, saya mau tambahkan saudara, ada beberapa kodeks ya, kodeks yang dimiliki oleh orang Kristen hari ini yang tersimpan di beberapa museum di dunia. Dan saudara, ya saya mau menyampaikan yang pertama saudara, naskah ya kitab suci dalam bentuk kodeks ya. Yang pertama itu Kodeks Vatikanus. Ya, Kodeks Vatikanus ini saudara itu naskah salinan kitab suci yang tertulis pada 325 sampai 350 Masehi. Ya, ini sudah ada kodeks kitab suci. Ya, saudara, sekarang ini berada di London. Ya, di museum di London di Inggris. Ya. Saudara, yang kedua Kodeks Sinaiticus. Ya, ini 350 Masehi. Ya, jadi masih terlalu dekat dengan abad pertama. 350 Masehi. Ya, 350 Masehi berarti Nabi Muhammad belum lahir. Al-Quran belum lahir. Quran nanti ada baru di abad ke-7. Nah, kitab suci, ya kodeks itu saudara sudah ada dan itu disimpan di London juga, di Inggris. Ya, yang ketiga Kodeks Alexandrinus, ya itu 400 Masehi. Sekarang berada di London di Inggris. Selanjutnya ada Kodeks Ephraimi 400 Masehi, sekarang juga berada di Paris, Perancis. Ada lagi Kodeks Bezae 450 Masehi dan itu sekarang berada di Cambridge, Inggris. Nah, saudara, naskah-naskah ini membuktikan bahwa Injil yang ada sekarang sama dengan Injil yang ada pada Injil yang asli, yang tertua. Dan saudara, Injil yang ada hari ini tuh berdasarkan Injil-Injil yang sudah ada ini. Nah saudara, kalau misalnya bilang palsu, bagaimana bisa dipalsukan? Itu kan sudah tersimpan. Kecuali kalau tidak ada simpanan dokumen-dokumen tertuanya, jadi kacau balau memang. Tapi kan sudah ada. Ingat perjanjian lama tadi, itu kita punya salinan tertuanya itu yang tahun 200 sebelum Masehi sudah punya dokumennya kita. Dokumen ini tersimpan. Jadi kita bisa ngecek kitab suci kita sekarang masih sama nggak dengan yang asli? Ya masih. Lalu kalau misalnya kita bilang, wah kitab suci Kristen itu sudah tidak asli, itu hoax. Itu hoax, itu bohong. Saudara, sayangnya banyak orang yang berada pada posisi kelompok kebohongan ini. Bukan membawa kebenaran, tapi mereka malah menantang kebenaran, menentang kebenaran. Mencoba untuk menutup-nutupi kebenaran. Maksudnya apa? Nah, saudara, ya buat seluruh pendengar, saudara siapapun kita, agama manapun kita, mari kita berdiri pada kebenaran. Dan saudara, kita tidak semudah itu untuk menerima omongan-omongan orang yang tidak punya bertanggung jawab dan tidak punya kemampuan untuk membuktikan apa yang mereka katakan. Ya, saudara, buat saya ketika Pertibu Rifa dan ada banyak yang lain yang terus menjelek-jelekan Injil. Injil itu palsu, kitab suci Kristen itu palsu. Buat saya itu tidak masalah. Malah buat saya sebagai pribadi, saya pribadi malah dengan mereka menyampaikan berita-berita yang berlawanan, yang tujuannya hanya untuk menjelek-jelekan Injil. Buat saya itu malah menjadi sebuah kesempatan untuk bisa kita berbicara tentang kebenaran yang sebenarnya, kebenaran sejati. Dengan saudara terus menjelek-jelekan, kita pihak Kristen malah itu senang. Karena dengan begitu kami bisa meluruskan, kami bisa menyampaikan kebenaran yang sesungguhnya. Sehingga hari ini berbicara tentang Injil tidak tertutup lagi. Ya buat saya sih Bu Rifa, ya silakan aja.
Ya, silakan terus menyampaikan itu. Ya, tapi buat yang lain yang mendengarkan, ya berpikir, apa benar katanya Bu Rifa ini? Apa benar hanya dengan Injil yang karena ada Injil-Injil palsu, lalu kitab suci Kristus itu dicap palsu? Dibenarkan bahwa itu palsu kitab suci Kristus hanya karena ada Injil-Injil palsu. Saudara, kalau ada yang asli pasti ada yang palsu. Tadi kan Bu Rifa bilang, wah sampai sekarang hanya kitab Kristen yang ada Injil palsu. Saudara, kalau di dunia ini, ya, kalau kita masih berada di dunia ini, itu pasti yang palsu itu ada. Di mana-mana begitu, pasti ada yang palsu. Ada yang benar, ada yang salah. Ada Tuhan, ada setan. Ya. Ada kesucian, ada kegelapan dosa. Jadi, saudara-saudara, ini harus benar-benar dipahami. Ya. Saudara, untuk membuktikan sederhana, bukan dengan menunjukkan ada Injil palsu. Saudara menunjukkannya dengan dokumen-dokumen yang ada yang tersimpan hingga hari ini. Dicek apakah kitab suci yang beredar hari ini masih sama dengan kitab suci yang ada. Ya, kitab suci tertua yang ada. Nah, jadi kita para pendengar harus lebih teliti, lebih waspada, cermat untuk memperhatikan ya setiap pembicaraan orang, ya. Saudara, kita tidak bisa menerima secara sepintas saja kita terima, dan saudara kita anggap apa yang mereka sampaikan itu benar. Saya mau katakan pemberita-pemberita bohong hari ini itu sangat banyak. Karena di dunia ini ada iblis, dan iblis itu merasuki orang-orang untuk mendapatkan ilham dari kuasa iblis. Karena di dunia ini hanya ada kebenaran dan kebohongan, kepalsuan. Ya. Saudara, kalau misalnya kita berpikir, ya ini berpikir secara praktis saja, mungkinkah kitab suci itu bisa hilang, bisa jadi palsu begitu? Itu sangat tidak mungkin. Kenapa? Karena kitab suci itu kan itu berasal dari Tuhan. Dan tidak mungkin kitab suci yang dari Tuhan itu, yang ditulis oleh para penulis yang dipilih Tuhan, tidak mungkin itu bisa hilang. Kok bisa hilang? Tulisan-tulisan yang diwahyukan oleh Tuhan kok bisa hilang? Kok bisa tidak asli? Bagaimana bisa? Emangnya Tuhan tidak sanggup menjaga kitab suci yang Dia berikan kepada manusia? Emangnya Tuhan tidak sanggup memelihara? Loh, saudara, sampai sekarang dunia ini dipelihara oleh Tuhan. Matahari hari ini sudah bisa jatuh ke dunia ini dan bisa menghancurkan kita kalau Tuhan tidak menopang matahari hari ini. Ya, bulan-bulan, bintang-bintang bisa berjatuhan kalau bukan Tuhan yang menopang. Dengan hukum keseimbangan alam semesta ini. Saudara, itu karena Tuhan masih bisa menjaga dunia. Mana mungkin Tuhan tidak bisa jaga kitab suci? Ya. Apalagi kitab suci perjanjian lama itu sangat saudara, itu sangat aman. Karena kitab suci perjanjian lama, saudara, perhatikan ya, kitab suci perjanjian lama itu sejak ada kitab suci perjanjian lama itu disimpan di dalam tabut Allah. Di dalam tabut. Jadi aman. Sambil terus diadakan penyalinan-penyalinan. Dalam penyalinan kitab suci, saudara, ada hukum dalam penulisan itu, hukum yang sangat ketat. Itu sistem penulisannya itu sistem hitung. Ya, kalau ada misalnya hitungannya salah satu kurang atau lebih, itu langsung kitab suci yang ditulis itu dibuang. Itu saking ketatnya itu. Maka tidak mungkin kitab suci itu bisa berubah, bisa hilang, bisa jadi palsu, tidak mungkin. Kalau sampai kita tuduh bilang bahwa Injil itu palsu, Alkitab itu palsu, itu sama aja kita bilang, kita tuduh Allah tidak mampu, Allah tidak sanggup memelihara kitab suci. Sehingga nanti baru
Tuhan punya ide lagi, wah dia membuat kitab suci yang baru sebagai penyempurna. Itu sangat tidak mungkin. Tidak mungkin ada kitab suci yang disempurnakan. Kenapa? Karena kitab suci itu sejak ada itu tidak bisa dirubah, tidak bisa hilang, tidak bisa palsu. Kenapa? Karena kalau kita yakin Allah itu ada, Allah itu berkuasa, maka Allah juga berkuasa menjaga kitab suci. Ya. Jadi saudara-saudara, banyak sebenarnya hal yang bisa membuktikan kitab suci itu yang dipegang sekarang itu adalah kitab suci yang asli. Itu banyak cara untuk membuktikannya. Tetapi saudara, saya menyampaikan ini secara sederhana saja, ya, bahwa saudara membuktikan kitab suci itu, bahwa kitab suci Kristen itu masih asli hingga hari ini, ya, itu saudara dengan melihat dokumen-dokumen tertua yang ada tersimpan hingga hari ini. Tinggal dicocokin apakah masih sama atau tidak. Ya. Nah, tentu nanti kan banyak orang lagi berdalil dengan macam-macam. Dia bilang, wah itu kitab suci kan ditulis dalam bahasa itu. Tidak ada di sebelahnya bahasa aslinya. Ya itu bukan itu sebagai apa? Sebagai bukti bahwa Injil itu sudah jadi palsu. Tidak. Ya. Ada lagi nanti mungkin mereka bilang macam-macam lah. Ya. Seperti tadi juga Bu Rifa sempat menyinggung bahwa ya yang dia yakin itu bahwa kitab suci Quran itu yang paling yang menjadi kitab penyempurna. Nah, saudara, boleh aja kita memiliki keyakinan seperti itu, tetapi saya juga mau meluruskan bahwa kitab suci itu, kalau Tuhan sudah pernah memberikan kitab suci, ya, menuliskan firman-Nya melalui para penulis, saudara, saya mau katakan tidak mungkin kitab suci yang pernah tertulis oleh tangan manusia yang dipilih oleh Allah itu tidak mungkin bisa hilang. Ya, dan tidak mungkin saudara Tuhan juga ya mau membuat sesuatu untuk penyempurna, tidak mungkin. Kalau Tuhan masih membuat penyempurnaan, berarti kitab Allah itu memang dia tidak sanggup untuk menjaga firman-Nya. Ya, jadi saudara, apa tadi bukti yang disampaikan oleh Bu Rifa? Dia katakan bahwa kitab Injil itu menjadi palsu karena ada Injil-Injil palsu. Nah, saya mau katakan itu sebuah cara berpikir yang sangat kurang cerdas, ya. Itu cara berpikir pendek. Itu orang yang tidak pakai logika untuk membuktikan sebuah barang asli, ya. Untuk membuktikan bahwa dia yang asli ini sudah tidak asli karena ada barang-barang yang imitasi. Nah, itu sebuah saudara kebodohan dalam membuktikan begitu. Dan kalau kita masuk di pengadilan, pasti kita akan ditertawai. Ya. Nah, saudara, tadi juga Bu Rifa sempat menyinggung bahwa dia katakan bahwa untuk membuktikan itu, katanya untuk membuktikan bahwa Injil yang asli itu ada di mana, katanya itu bukan tugas dia. Ya, itu tugas orang Kristen. Saudara, orang Kristen tahu bahwa kitab sucinya itu yang asli. Tahu. Dan kitab sucinya itu sama dengan kitab yang tertulis ya oleh para penulis awal. Ya, tahu. Jadi kami meyakini, jadi tidak perlu pembuktian. Ya, tapi kalau misalnya Anda terus berkata Injil Kristen itu tidak asli, nah Andalah yang seharusnya bertanggung jawab untuk membuktikan. Tapi saya yakin Anda tidak bisa membuktikan. Cara membuktikan Anda hanya seperti itu, dan itu cara berpikir ya kurang waras, kurang berpendidikan. Ya, saya menghimbau seperti Bu Rifa ini harus banyak belajar lagi. Ya, banyak belajar, baru setelah tahu kebenarannya secara dalam, secara teliti, baru berbicara. Kalau seperti ini kan membohongi publik, membohongi banyak orang. Kasihan anak-anak. Ada banyak anak-anak yang polos dan mereka terekam ajaran-ajaran seperti Bu Rifa ini tanpa dasar. Kan ini kan membodohi banyak orang, membodohi banyak anak-anak.
Ya salah satu korbannya ya seperti Bu Rifa ini. Akhirnya Bu Rifa ini menjadi penyerang Injil. Ya padahal kalau misalnya kita lihat ya saudara, misalnya kita lihat Al-Quran. Ya. Al-Quran kan muncul pada abad ke-7. Dan Al-Quran, ya, saudara, Al-Quran tidak ada yang menyatakan secara tegas bahwa Alkitab itu sudah tidak asli. Ya. Kalau kita cek di dalam kitab Quran, ya, saudara, kita bisa lihat di dalam Al-Quran itu bahwa ada pernyataan dalam kitab Quran bahwa orang-orang ya kalau ragu, ya ini berbicara kepada ahli-ahli kitab, kalau ragu pergilah kepada Taurat dan Injil. Artinya pada waktu itu, pada abad ke-7, berarti Injil dan Taurat itu kan artinya masih asli sampai Nabi berkata ya bahwa harus apa, kalau ragu-ragu datanglah kepada Taurat dan Injil. Terus kita juga dikatakan juga bahwa Injil itu merupakan petunjuk atau cahaya. Sampai pada abad ke-7, Injil itu masih asli. Karena dalam Quran mengatakan bahwa yang membenarkan Injil-Injil yang telah diturunkan sebelumnya. Jadi Injil Taurat itu dibenarkan. Itu Injil Taurat yang turun sebelumnya dibenarkan. Terus dikatakan kepada para ahli kitab supaya kalau ragu-ragu datanglah kepada Taurat dan Injil. Nah itu kan sebenarnya sudah melawan kitab suci. Sudah menentang kitab suci sebenarnya. Jadi saudara-saudara, mari kita lebih dalam lagi, lebih teliti lagi. Kita harus waspada karena anak-anak hari ini ya bisa mendengar ini, bisa belajar di mana-mana. Dan seorang tua harus memperhatikan ajaran-ajaran yang disampaikan itu ajaran yang benar atau ajaran bohong. Karena kalau kita masuk dalam kebohongan maka kita akan hancur. Ya, kita tidak tahu kebenaran sejati. Ya, jadi saudara-saudara, mari kita beri perhatian bahwa hal-hal yang disampaikan oleh seperti Bu Rifa ini bukanlah hal yang benar. Ya, tidak, mereka ini saya lihat hanya seperti orang-orang yang suka berbicara tapi tidak punya dasar yang kuat. Mereka hanya suka berbicara karena naluri perasaan manusia. Ya, saudara, kita tidak bisa seperti itu. Ya, kalau kita mau berguna bagi banyak orang, maka kita harus berpikir secara sehat dan menyampaikan pikiran-pikiran yang benar. Ya, oke. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Kiranya apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat bagi kita semua. Salam. Amin.